Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para ketua lingkungan dan pengurus, juga Bapak Ibu yang tergabung dalam sahabat KKS Kelapa Gading, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir malam ini. Senang sekali kami tim Kerasulan Kitab Suci Santo Yakobus Kelapa Gading malam ini bisa bersama-sama akan menyampaikan acara Sumur Yakub yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Toto Indarto. Tema yang akan dibawakan malam ini adalah Yesus yang berbelas kasih dan murah hati, yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai dan kita akan bersama-sama awali dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Santoso Wijaya. Silakan Pak San. Mari teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami semua pada malam hari ini kembali dapat berkumpul dalam pertemuan Sumur Yakub yang digagas oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Tema pada malam hari ini, Yesus yang berbelas kasih dan murah hati, yang dibawakan oleh Pak Toto Indarto. Bapak, berkati Pak Toto dengan hikmat-Mu, sehingga Pak Toto dapat menyampaikan materi Sumur Yakub ini dengan baik dan lancar. Berkati pula kami semua yang hadir dalam pertemuan ini. Berkati pula juga saudara-saudara kami yang belum bergabung. Kiranya mereka semua dapat hadir bersama-sama kami, memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga mohon penyertaan-Mu ya Bapa dalam pertemuan ini, dari awal sampai akhirnya, terutama jaringan internet yang kami gunakan, tidak mengalami gangguan. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan kami yang berbelas kasih, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Santoso. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan mulai pertemuan malam ini yang akan disampaikan oleh Pak Toto. Silakan Pak Toto. Ya, terima kasih Bu Junita. Mari sebelum kita mulai, mari kita buka Alkitab kita, yaitu di Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Kami minta tolong kepada Sis Yunita untuk membacakannya. Ya, silakan Pak. Bu Yunita. Baik Pak. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih Bu Yunita. Sama-sama. Mari kita mulai, kita bahas Mazmur Yakub. Kita sama-sama belajar di sini. Kita boleh mengungkapkan apa yang kita rasakan dalam bacaan Injil tadi, sehingga kita semua boleh makin mendalami firman Tuhan. Yesus yang berbelas kasih dan murah hati. Mereka berbondong-bondong ikut Yesus siang hingga malam. Karena apa? Pertama, kagum atas perbuatan Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu kedua, menganggap Yesus sebagai nabi. Lalu yang ketiga, ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Betul, ada kira-kira itu yang ada di bacaan pertama itu. Sekarang lalu yang kedua, yaitu mengapa Yesus mencobai Filipus? Hal apa yang dicobakan Yesus kepada Filipus? Kalau ada teman yang komen atau apa, langsung aja ya. Yesus mencobai, yang dicobai ke Filipus yaitu kemanusiaan Filipus. Di situ suara hati Filipus sebagai manusia, Filipus punya banyak pertimbangan yang tidak, karena waktu itu uangnya hanya 200 dinar. Dia tidak banyak uang untuk beli roti di mana, demikian sanggahan Filipus. Lalu Filipus kan menyanggah, mau beli di mana, uangnya nggak cukup. Yesus melihat itu, Yesus tidak marah atau menegur Filipus, karena secara manusiawi hal itu adalah benar juga. Kemudian hati nurani Filipus belum nampak di situ, karena memang tidak berdaya dengan situasi dan kondisi saat itu.
ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, dan uang yang ada itu cuma 200 dinar, nggak mungkin mencukupi untuk memberi makan semua orang itu. Filipus di sini adalah seorang yang penuh perhitungan. Dapat dikatakan seorang bisnismen yang handal dan cerdas. Dia yang melihat kenyataan aja itu. Mungkin saat itu Yesus hanya senyum-senyum saja dan tidak mau menyalahkan Filipus. Padahal waktu Filipus mengikuti Yesus, dia sudah tahu bahwa Yesus telah banyak membuat mukjizat penyembuhan orang sakit. Rupanya Filipus lupa atau tidak ingat akan kuasa Yesus yang dinampakkan bagi banyak orang. Filipus tidak mempertimbangkan kalau ada Yesus yang penuh kuasa ada di situ. Kemanusiaan Filipus yang lebih dominan pada waktu itu. Mungkin kita juga akan seperti Filipus jika berhadapan dengan situasi seperti itu. Dan kata dicobai dalam konteks di atas tidak menutup kemungkinan bahwa Yesus maksudnya bukan mencobai, tapi Yesus mau mengajarkan dan memberi contoh untuk berpikir lebih berbelas kasih dan murah hati kepada siapa saja, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita juga sudah seperti yang Yesus ajarkan? Mulailah dari sekarang kita mencontoh Yesus untuk berbelas kasih dan bermurah hati. Kemudian, seorang murid Yesus yang bernama Andreas berkata kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Andreas hanya berkata kepada Yesus demikian saja. Tapi apa artinya buat orang sebanyak itu? Selanjutnya terserah Yesus. Karena Andreas bisa melihat dan mengalami sendiri. Yesus sebagai Mesias yang berkuasa mengadakan mukjizat. Jadi Andreas di sini sudah tahu bahwa Yesus bisa mengadakan mukjizat karena sebelumnya Yesus juga sudah menyembuhkan banyak orang. Jadi adalah mungkin saja untuk menggandakan roti dan ikan itu. Apalagi setelah mereka disuruh duduk berkelompok-kelompok 50 atau 100 orang, maka Andreas sungguh percaya 100% bahwa mukjizat akan terjadi. Dalam Yohanes 6 ayat 11, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka. Apakah kejadian itu mengingatkan kita akan apa? Saya terusin ya. Jadi Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan kepada mereka. Kita semua mungkin ingat ya, Yesus berbuat demikian itu juga berkali-kali ya. Jadi saya lanjut aja, itu mengingatkan kita akan bahwa Yesus dalam sakramen Ekaristi, Yesus juga mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada muridnya, kepada kita. Mereka makan sampai kenyang. Dan bahkan setelah dikumpulkan, sisa roti setelah dimakan mereka didapatkan 12 keranjang. Kalau boleh dikatakan, apakah ada arti dan tanda sisa roti yang 12 keranjang itu?
Jadi kira-kira kalau ditafsirkan ya 12 keranjang itu mungkin melambangkan 12 suku orang Israel yang berbakti kepada Yesus dan tidak usah takut kelaparan atau apa. Jadi bahkan berlimpah-limpah Yesus memberikan makanan kepada mereka, kepada umat Israel. Kalau di Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 39, Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Dan sisa roti 12 keranjang. Sisa roti 7 keranjang. Apa pula arti 7 keranjang itu di Injil Matius? 7 keranjang itu artinya di situ bukan umat Yahudi. 7 keranjang itu adalah suku di luar Yahudi yang ada 7 suku. 7 suku yang di luar Yahudi itu pun diberi makan sampai kenyang oleh Yesus. Kita lanjutkan. Jadi sudah selayaknya kita membalas belas kasih atas kemurahan Tuhan kepada kita, kepada keluarga kita, saudara kita, dengan iman dan kasih serta pengharapan. Maka Yesus akan memberikan kasih karunia kepada kita semua yang kita minta asal untuk kebaikan kita dan berguna bagi sesama kita. Kita harus mengerti siapa itu Yesus dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat apa yang dikerjakan olehnya bagi dunia. Terima kasih atas semuanya itu. Mungkin ada teman-teman yang akan menambahkan atau apa gitu. Kami silakan. Ada enggak itu? Atau silakan Bapak Ibu, apa ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Pak Toto, ya, Bu Yuni, Yo, saya Bu, silakan. Sorry telat. Saya cuman berterima kasih sama Yuni yang udah menggantikan saya MC. Pak Toto, saya hanya ingin sharing aja ya. bahwa dalam kondisi sekarang yang serba sulit ini, orang yang betul-betul menderita itu yang makan aja mereka nggak bisa. Bukan saja karena dia sakit, kena COVID, tergeletak di tempat tidur, nggak bisa apa-apa, terus tidak ada orang yang menolong, mungkin keluarganya jauh, dan adapun misalnya ada keluarga, mereka tidak berani mendekat karena dia kena COVID. Itu satu. Yang kedua, orang yang betul-betul nggak bisa makan karena memang nggak punya uang untuk makan, kena PHK, udah gitu punya tabungan juga udah habis. Jadi memang betul-betul kondisi COVID ini sangat memprihatinkan. Nah, saya punya satu teman. Teman ini memang orang yang menurut saya dia punya hati itu sungguh luar biasa. Karena dia sendiri orang yang sangat sederhana. Ketika dia masih dulu bekerja di salah satu rumah sakit, itu gaji paling cuman ya 20.000 itu sebulan, zaman tahun 80-an ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia itu menjual batik kain-kain gitu. Tapi kan dia tidak menjual langsung ke end user, jadi ada juga kayak orang yang juga mau mendapatkan nafkah dari menjual batik ini. Jadi oke, dia dikasih belum bayar dulu nih. Jadi batik-batik atau baju-baju yang bahan itu terus dijalankan sama kayak tukang kredit gitulah sama orang ini. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dikasih batik yang
ini tidak bayar-bayar. Ketika ditagih, ya dia cuman gimana? Saya juga belum dapat uang dari kreditan jual bahan itu. Akhirnya si ibu ini, teman saya ini, ya sudah dia relakan saja. Terus dia malah akhirnya bayarin bahan-bahan yang tadi tidak dibayar oleh tukang kredit itu. Padahal gajinya kan cuma 20.000, jadi dia harus menanggung hutang dari orang tukang kredit yang tidak mau bayar bahan-bahan itu tadi. Saya melihat hati teman saya ini memang betul-betul luar biasa. Di saat dia sendiri bukan berkelebihan uang, dia mau akhirnya membayari utang kredit ini, punya utang itu. Satu. Kemudian apa yang terjadi setelah dia menikah dan kemudian punya anak. Kemarin saya baru sempat berdialog sama dia lewat chatting. Saya salut sekali karena anak-anaknya itu jadi orang semua. Maksudnya itu bukan jadi orang bagaimana. Yang satu di Amerika menikah dengan orang bule, kondisi ekonominya sudah mapan. Terus anak yang kedua, ketiga, ada yang ketiga itu di Melbourne. Nah, kemudian yang lain-lain tuh semuanya 5 anak ini pokoknya mandiri semua. Suaminya sudah meninggal. Jadi saya melihat walaupun dia sekarang sudah umur tua, 86 tahun, tapi apa yang terjadi dalam kondisi COVID ini, kemarin dia cerita, di rumah kan dia sama anaknya, sama cucunya, tapi dia nggak mau berhenti, masih sehat dan kuat. Jadi dia mendatangi tetangganya, seorang yang sudah umurnya lebih muda tapi sudah tua juga. Dia tiap pagi cuman berkunjung ke orang ini, mendatangi si ibu ini, tetangganya ini yang umurnya juga kena COVID, sudah tua, tapi kan nggak ada saudara karena dia nggak menikah, tetangganya ini. Jadi setiap pagi dia jalan cuma 15 menit, besuk si ibu ini. Di situ ibu yang kesepian sendirian ini memang walaupun jarak jauh tapi kan ada merasa dikunjungi, jadi dia masih punya semangat untuk hidup lagi. Memang COVID-nya bukan COVID yang berat begitu. Jadi saya melihat dalam hal ini ketulusan hati, bagaimana dia bisa membagikan sesuatu dari kekurangannya, itu Tuhan itu tidak mau berhutang, kalau Romo Suto pernah cerita ya. Jadi Tuhan balas semua kebaikan dia, bagaimana dia menolong orang dalam kekurangannya, itu dia sekarang berlimpah rahmat dan berkat dengan hati yang sangat penuh kasih ya. Orang yang tergeletak dia kunjungi, orang yang tidak punya uang, dia bagi uang, tapi sekarang hidupnya betul dia sangat bahagia, bersyukur dengan anak cucu dan menantunya. Itu Pak Toto. Saya hanya ingin poinnya itu mengatakan ketika kita mau berbagi, tidak harus menunggu, nanti ya kalau saya sudah punya uang baru bagi-bagi, atau nanti ya kalau saya sudah punya waktu baru saya mau melayani. Tapi ibu ini, teman saya ini, itu benar-benar saya sangat appreciate dan menjadi membuka mata hati saya bahwa kalau kita itu mau berbagi, jangan tunggu kita punya sesuatu dulu baru dibagikan, punya waktu dulu baru melayani. Gitu Pak Toto. Terima kasih. Wah, sharing yang indah Bu Eti. Aduh, memang Tuhan itu tidak pernah berutang. Itu memang betul-betul betul-betul. Jadi kalau kita katakan ya, kita memberi orang 10, Tuhan akan menggantinya dengan 1000 kali. 10.000. Itulah memang Tuhan yang berbelas kasih dan murah hati. Dan kita harus selalu memuji dan Bu Eti, saya beberapa waktu ini saya sangat sedih. Banyak teman-teman, orang-orang yang saya kenal pada berguguran. Bergugurannya bukan karena sakit apa, tapi karena COVID. Ada yang suami, istri, dan anaknya berguguran semua.
aduh saya bayangin bagaimana gitu. Sampai aduh nggak bisa diomong lah, itu memang susah ngomongnya. Tapi puji Tuhan dan bersyukur saudara-saudara saya yang di Semarang ya Bu Eti. Dalam satu keluarga itu ada yang anak dan istrinya kena COVID. Terus keluarga dari kakak istri saya, anaknya dan mantunya dan cucunya juga kena COVID. Tapi mereka semua sembuh loh Bu Eti. Luar biasa ya Pak. Terus ada lagi keluarga yang dari adik istri saya, menantunya dan cucunya kena COVID juga, tapi mereka sembuh. Aduh, saya sungguh bersyukur semuanya itu berkat doa lah Bu Edi. Kalau saya ngomong berkat doa kita. Kadang ya saya sharing dikit ya. Kadang tuh saya kan tiap 2:30 bangun, saya pasang alarm. 2:30 bangun. Kalau pas rajin itu ya 2:30 bangun terus siap-siap untuk berdoa. Saya berdoanya bisa 1 jam loh gitu. Saya pasang lilin di kantung Yesus, salib Yesus. Saya berdoa untuk kesembuhan teman-teman, untuk keluarga sendiri. Tapi kalau saya pas agak males gitu ya, 2:30 bangun, alarm bunyi. Kadang sebentar, nggak taunya 3:30 loh. Tapi saya ketiduran. Tapi saya tetap bangun, saya tetap biarlah 3:30, tetap 1 jam berdoanya. Itu nggak bisa lebih cepat. Saya juga nggak mau cepat-cepat. Ya udahlah, memang harus begitu. Itulah saya juga bingung, Tuhan, saya tuh tiap hari itu berdoa berkali-kali, jam 12, jam 3, malam jam 9, pagi jam 3. Tapi ya itulah, karena COVID ini memang mendekatkan kita kepada yang di atas lebih dekat lagi. Coba dulu, saya nggak pernah bangun jam 3 pagi. Saya jam 12 siang. Jam 12 siang nggak berdoa, jam 3 siang nggak doa koronka dan lain-lain itu. Paling sekali jam 9 malam itu. Tapi gara-gara ini rajin lah itu. Dan kalau Misa Kudus biasanya Sabtu, itu istri saya yang selalu ngingetin. Yuk kita misa Sabtu jam 6 di KTG, itu selalu itu. Kadang saya juga lupa. Gitu. Jadinya Pak Toto, COVID ini membuat Pak Toto tidak suam-suam kuku ya, rajin berdoa. Iya, tapi kadang juga terpaksa rajin Bu Eti. Tapi tetap saya lakukan. Apakah memang Tuhan, setan itu memang berkeliaran. Enak tidur gitu. Memang berkeliaran. Tapi ya untunglah saya juga berdoa kepada malaikat pelindung untuk selalu membangunkan saya untuk tetap rajin berdoa. Itu. Saya sungguh merasa, banyak teman berguguran loh Bu Eti. Teman dari istri saya, teman bekas teman-teman sekolah. Itu banyak. Ya memang umurnya juga udah mulai lansia ya, tapi gara-gara kebanyakan juga karena COVID, yang karena benar-benar sakit itu malah lebih sedikit loh Bu Eti, teman-teman. Demikian sharing saya. Yang kena COVID itu lebih banyak daripada yang meninggal normal. Yang meninggal normal itu ada yang kena jantung, ada yang memang diabetes. Ini teman saya satu ya, yang dari Loyola itu. Waktu itu dia bilang kena COVID. Di WA, di telepon, nggak ada balasan. Nggak tahu nih orang Sunter itu Bu Eti. Saya tanya teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Nggak ada yang tahu. Dan juga nggak ada yang, saya khawatir teman satu itu, karena dia memang
diabetes. Suntiknya aja sehari 3 kali dia nyuntik dirinya sendiri itu loh Bu Eti. Karena diabetes itu. Semoga nggak apa-apa lah. Semoga kekhawatiran ini bisa. Terima kasih Bu. Bu Yunita, silakan yang lain. Tadi lagi ada Pak Yanto yang mau. Saya boleh? Oh boleh. Pak Yanto dulu dah. Pak Yanto dulu. Okay. Pak Yanto silakan. Pak Yanto ini kayaknya. Itu ada tuh Pak Yanto. Udah nih. Terima kasih atas kesempatan yang sangat membahagiakan dan menyenangkan, dan semoga bisa menjadi berkat. Tadi saya menyimak Pak Toto sharing untuk bacaan hari ini. Saya mencatat beberapa poin yang sama sekali persis yang boleh saya bagikan dalam yang saya alami dalam ruang perawatan khusus COVID ini. Saya link ke sana. Tetapi sebelum itu, saya waktu isoman aja sudah mendapatkan apa yang Pak Toto tadi sampaikan. Pak Toto tadi ada menyampaikan tentang belas kasih dan murah hati ya. Ya, betul. Betul sekali, saya catat. Jadi kita ini harus memberi pada orang yang lebih membutuhkan, betul ya? Ya, setuju. Saya boleh lengkapi rekaman yang kemarin sudah di-share itu, karena kemarin memang dibatasi waktu untuk hanya garis besar, dan saya selama belasan, hampir 20-an hari itu tidak mungkin saya bisa ceritakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Oleh karena itu kesempatan hari ini, terima kasih Bu Rosita, saya akan berbagi berkat melalui kesempatan ini, apa pergumulan yang kami hadapi sejak kami dinyatakan anak pertama dinyatakan positif kena COVID. Dia stresnya bukan main, dan dia harus isoman sendiri, sementara anak dan istrinya harus tinggal di sini. Nah, itu yang paling berat yang dia tinggalkan, karena biasanya tiap malam dia akan mendampingi anak-anak yang sedang balita itu untuk bisa tidur. Nah, pada malam hari itu, hari berikutnya ternyata kedua anak dan istrinya juga positif ya. Padahal waktu pertama tuh anak saya yang dites. Kemudian hari berikutnya kita panggil orang untuk swab. Satu keluarga kita tes semuanya. Anak pertamanya yang balita umur 3 tahunan itu yang kena juga. Akhirnya mereka isoman berdua. Ya, jadi agak terhibur anak saya, anak yang itu jadi ikut sama dia. Tetapi bukan malah dia itu lebih tenang ya mestinya pikirannya, tetapi dia lebih capek karena ngurusin anak yang rewel dan dia sendiri sudah susah napasnya, jadi makin drop. Nah, kemudian hari berikutnya cucu yang kecil ini dengan mantu saya ini merasa nggak enak, dan saya antar pergi swab juga. Saya tidak swab, tapi swab juga PCR. Ternyata dua-duanya positif, dan selang seharinya saya harus swab ulang juga. Selang sehari saya harus swab ulang, saya pergi drive-thru sendiri, sementara anak saya bawa itu pembantu swab terpisah. Jadi berarti mereka sudah berempat yang kena, dan mereka kembali ke rumah sini, jadi mereka menjadi sama-sama itu. Nah, pada saat itulah mulailah yang bacaan Pak Toto, saya bisa kutip di sini, disesuaikan dengan kondisi. Jadi pada sore hari itu dinyatakan setelah 4 orang itu positif, mereka pulang, dan saya selang sehari saya swab, dan ternyata sore harinya anak saya dapat berita, memang saya juga menunggu-nunggu sepanjang hari hasil saya seperti apa. Sore harinya dia dengan susah hati menghampiri saya, dan dia bilang, maaf, positif. Saya terkejut dengar dia mengatakan maaf. Kenapa? Karena dia merasa bersalah, seakan-akan dia menularkan saya. Saya bilang bukan, itu saya udah tahu kok, sebenarnya itu saya udah siap, nggak ada masalah gitu loh. Kan dia merasa terpukul sekali karena dia berasa gagal menjaga secara ketat untuk supaya saya tidak kena. Nah, malam harinya anak saya sesek. Jadi dia cuma bisa dapat 1 tabung oksigen kecil di bawah, karena anak saya saturasinya tinggal 80% pada waktu itu.
Dan saya tidur di atas karena waktu itu memang saya biasanya memang di atas. Setengah malam batuknya bukan main, kuat sekali. Dan saturasi oksigen saya tinggal 72%. Yang seharusnya minimal 95%. Dan pada malam itu betul-betul terengah-engah dan kita tidak berdaya. Dan saya pada malam itu juga tidak mungkin membangunkan anak saya yang kondisinya sangat membutuhkan oksigen 80%. Dan dia menanggung 2 balita dan istri. Ya, saya lihat beban dia lebih besar. Dia lebih membutuhkan oksigen itu, dan saya tidak mungkin meminta dia punya oksigen dinaikkan, apalagi tabung itu suruh naik ke lantai 2 ya, dengan kondisi terengah-engah. Saya hanya malam itu hanya bisa berdoa rosario dan membayangkan saya terengah-engah seperti saya sedang membayangkan Tuhan Yesus sedang memanggul salib balok yang besar begitu dengan sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Ya, didera begitu, ya, bercucuran darah, mendaki gunung Golgota. Malam itu hanya itu, sambil berdoa rosario, hanya bisa membayangkan itu, kisah sengsara Yesus. Maka saya tertidurlah, tanpa sadar tertidur, ya, dengan kondisi itu. Dan keesokan harinya, anak saya naik ke atas, dan dia ngetok pintu, dia nanya saya bagaimana kondisinya. Dia ukur oksigen saya dengan oximeternya. Dia bilang, wah 90 nih. Ini nggak bagus katanya gitu. Saya bilang, kenapa? Ya, ini harus pakai oksigen gitu kan. Saya bilang, ini udah bersyukur tadi malam tahu berapa? Dia nggak tahu. Berapa? 72. Setengah marah dan kesel dia mengatakan, kenapa tidak panggil saya? Bayangkan. Bacaan hari ini meneguhkan sekali. Ya, Pak Toto sudah tadi mengupas dengan jelas sekali, merinci, dan malam itu juga memang saya tahu dia lebih membutuhkan. Dia lebih dibutuhkan. Punya 2 balita dan istrinya. Sedangkan saya orang sudah tua. Ya. Dan istri saya sudah dipanggil Tuhan juga 3 tahun lalu. Saya merasa saya damai. Ya. Jadi itulah yang saya bayangkan. Saya pinjam, seakan-akan saya pinjam nafas Tuhan Yesus sedang memanggul salibnya. Saya membayangkan saya belum apa-apa. Sekujur tubuh saya tidak ada apa-apa, tidak ada luka. Hanya napas saja dan tidak memanggul salib. Saya cuma mohon ditopang nafas saya itu saja sampai pagi hari, sampai besok pagi baru bisa mencari upaya bagaimana karena tengah malam seperti itu. Poin yang kedua, di sini tadi Bapak di dalam ayat yang Yohanes 6 ayat 13, di situ dikatakan berlimpah sisanya ya, 12 keranjang, 12 bakul sisa potongan itu. Benar-benar itu berlimpah. Saya sangat diberkati begitu dirawat di rumah sakit. Padahal waktu itu saya ngotot. Saya padahal waktu sore itu dengan kondisi sudah nggak bagus seperti itu, ngotot dengan anak saya, karena anak saya memaksakan harus masuk rumah sakit. Dan saya membayangkan tidak mungkin, tidak mudah mencari rumah sakit situasi seperti sekarang. Tapi dia tetap ngotot. Dan ajak saya keliling. 3 rumah sakit menolak, IGD aja nggak bisa terima. Karena mereka sudah full. Akhirnya, mujizat Tuhan mengutus malaikatnya, yaitu mantu saya punya om yang kebetulan kenal dengan direktur rumah sakit itu. Padahal rumah sakit Singkalores itu saya sudah ditolak di IGD. Dan begitu banyak orang di bawah. Dan saya sudah di tengah jalan sudah mau pulang. Udah setengah jalan, sekitar 10 menit perjalanan udah. Lalu ditelepon sama omnya supaya kembali. Saya juga kebingungan kembali kemana. Karena udah jelas-jelas rumah sakit itu menolak, mau kembali kemana. Lalu saya katakan, ya sudah kalau memang kembali, dapatkan obat batuknya aja deh buat saya supaya nggak batuk di tengah malam, menurunkan oksigen saya, sudah bersyukur. Kalau sampai misalnya diterima ya syukurlah, kalau di IGD-nya saja sudah bersyukur. Ya begitu ya. Dan ternyata betul sampai di sana diperiksa sekian, dibantu sedemikian rupa dan akhirnya saya bisa menginap 4 malam di IGD. 4 malam di IGD ya.
dengan antrian yang cukup banyak di sana di IGD, 4 malam di situ. Nah, saya merasa diberkati di mana? Di rumah sakit ini sangat banyak berkat berlimpah. Bayangkan, yang satu kamar dengan saya itu ternyata GM-nya Pfizer Indonesia terpapar juga dirawat. Istrinya tidak terpapar, istrinya di AstraZeneca. Nah, saya sempatlah ngobrol ya sambil dengan napas yang susah begitu. Begitu banyak perubahan yang signifikan, meskipun sudah bengkak kiri kanan penuh dengan bekas infus, dengan nafas yang turun naik tidak stabil, akhirnya bisa dilewati. Dan waktu di dalam perawatan itu saya sudah nggak sabaran, saya ingin berbagi cerita, karena saya dapat banyak sekali informasi bagaimana juru rawat menjaga dirinya supaya tidak terpapar COVID, dan dokter-dokter bagaimana ternyata banyak cara-caranya yang juga sudah saya sampaikan, yaitu mencuci secara rutin hidung, ya disemprot dengan NaCl atau garam dari kiri ke kanan, keluarnya dari kanan ke kiri seperti itu. Dan kemudian apalagi itu tidak pernah boleh buka masker di tempat orang lain yang kalau bisa di dalam pun harus pakai. Jadi mereka itu para perawat dan juru tenaga medis tidak pernah buka masker kecuali di rumah. Dan di rumah pun berulang-ulang dia cuci hidung itu. Karena semua virus itu pertama melalui hidung dulu, baru masuk ke dalam tenggorokan dan akhirnya masuk ke dalam paru-paru, berkembang biak. Jadi mereka tuh tidak akan bertahan lama di hidung sebetulnya kalau kita sering-sering cuci itu. Nah, di sini saya ingin membagikan, saya karena merasa sangat bersyukur dan sangat diberkati, saya serasa hidup Tuhan berikan kesempatan hidup yang kedua kali. Makanya jangan kaget teman-teman, saya sebetulnya bukan tipe orang yang bernarasi mudah bicara seperti ini. Ya, saya juga nggak tahu, mungkin semua orang tahu bahwa saya ini tidak seperti ini sebenarnya. Dan saya hari ini bisa bergejolak untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Dan caranya bagaimana? Yaitu terutama saya akan berbagi kepada orang-orang sehat, terutama jangan sampai terpapar dan menderita di dalam perawatan itu. Karena waktu saya masuk IGD aja, saya sudah dikasih 2 pilihan dengan pahitnya, ya itu hanya dibilang begini, ini cuma bisa di IGD dan ini menunggu, ya ini sudah banyak. Di sini bukan rumah sakit rujukan, di sini tidak tersedia ICU khusus untuk orang COVID. Karena di sini ICU-nya bukan untuk orang COVID, untuk orang-orang sakit jantung dan lain-lain, tidak boleh dipakai dicampur dengan orang COVID. Jadi kalau nanti resikonya di sini, kalau sudah benar-benar memilih di sini, kalau memburuk sampai harus pasang ventilator, dia bilang sama anak saya, harus segera dilarikan, cari rumah sakit lain, pindahkan segera untuk bisa pasang ventilator di ICU lain. Saya seperti itu. Tetapi anak saya memang pada saat itu sudah tidak ada pilihan dan saya setuju. Ya, nggak apa-apa. Jadi hanya 2 pilihan. Dibiarkan di situ sampai habis nafasnya selesai atau dilarikan keluar. Saya pikir jangan dilarikan kemana-mana lagi. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak. Karena tidak mudah juga kalau sudah keluar mencari rumah sakit lain. Ya, maaf mungkin nggak stabil sampainya wifi. Berbaginya bagaimana, yaitu cara mencegah yang pertama. Yang kedua, menyemangati orang-orang yang sedang dirawat di dalam rumah sakit maupun teman-teman lain kalau memang ingin. Jadi saya selalu ingin, dan 2 teman saya masih dalam ruangan saat ini, saya siang dan malam saya sudah bisa kontak dia karena mereka boleh pegang handphone dan bisa video call untuk itu. Saya punya tugas sekarang ini, 2 orang itu harus segera bisa keluar dari ruang perawatan agar semua orang yang antri di bawah itu bisa giliran naik di atas. Jadi kalau nggak ada yang turun dari atas, yang di bawah IGD itu tidak mungkin bisa masuk ke ruang perawatan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya mendapatkan link yang luar biasa, yaitu saya ternyata bisa berkenalan dengan orang-orang yang penting seperti GM-nya Pfizer. Dia punya channel yang mana apa? Melink itu distributornya Remdesivir yang sedang langka di mana-mana. Itu harganya sampai gila-gilaan di luar, ya, sampai 1 dosisnya itu sampai dijual puluhan juta. Nah, sebetulnya harga resminya cuma 4 jutaan itu Remdesivir. Jadi ini luar biasa sekali, ya. Saya bisa berkenalan dan dia sendiri juga waktu itu kehabisan rumah sakit, ya, dia sampai kontak ke India langsung diimport untuk masuk ke Indonesia
untuk semua rumah sakit. Memang itu tidak boleh lagi sekarang dijual bebas. Kalau langsung mau minta ke distributor, saya punya linknya. Mungkin ini kesempatan yang terbaik buat teman-teman yang membutuhkan di mana saja. Rumah sakitnya yang nanti harus saya kasih kontak supaya rumah sakit yang langsung kontak ke distributor. Jadi kita tidak bisa membeli pribadi-pribadi, tidak bisa. Hanya boleh rumah sakit yang kontak. Kemudian yang kedua, plasma gamma ras. Ini plasma sintetis, ini sangat menolong. Ya, dalam situasi itu akan menguatkan daya tahan tubuh kita. Itu adalah namanya imun globulin, ya. Itu gamma ras itu juga gila-gilaan, itu susah sekali dapat dan itu sudah dimainkan mafia-mafia obat. Dan hal lain lagi, pada saat di rumah sakit juga saya tidak bisa tidur karena ruangan itu tidak boleh nyalakan AC karena AC-nya AC sentral. Jadi kalau dinyalakan AC sentral itu virus akan tersebar di seluruh gedung ruangan rumah sakit itu. Jadi AC dimatikan dan tidak ada AC, panas sekali, hanya mengandalkan kipas angin kecil. Itu sangat sengsara pada waktu sampai hari ini teman saya di sana itu masih menderita sekali dengan panasnya itu, ya. Dan kalau malam hari saya tidak bisa tidur, benar seperti Pak Toto lakukan, itu benar. Saya sarankan buat orang sehat maupun orang yang sedang menderita, bangunlah. Ya, pada malam itu saya sering buka channel YouTube. Nah, putus ya kayaknya Pak Yantonya. Mental. Apa itunya powernya Pak Yanto sudah masuk lagi, cuma masih udah. di mute itu. Ya. Pak Yanto, ya. Jadi saya dapatkan channel itu. Memang sebelum masuk rumah sakit pun saya sering malam nggak bisa tidur. Jadi waktu isoman pun saya sudah dapatkan. Kalau di Indonesia itu ada Adorasi Abadi Puspita dari Surabaya. Kemudian internasional ini saya main buka-buka aja ternyata dapat prayer room, ya, 24 jam nonstop. Itu di situ ada Holy Rosary. Kemudian ada Journey Deeper, ya, itu adalah kerahiman ilahi 24 jam juga, ya. The Couplet of Divine Mercy in Song, itu dinyanyikan lagu-lagu kerahiman ilahi itu 24 jam. Jadi saya tidak bisa tidur, dengan itulah menghantar kita bisa dengan tenang istirahat. Nah, itu luar biasa, dan di situ ada chat room-nya, jadi kita bisa mendoakan semua orang, ya, mendoakan semua orang yang ada di situ. Ini sangat diberkati sekali. Maka kesempatan malam hari ini saya akan gunakan waktu itu saja yang belum sempat terekam di dalam session pertama, rekaman yang kemarin itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat, dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau menanyakan sesuatu, saya tambahannya itu dulu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yanto, sharing yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan benar-benar dirasakan ya Pak. Ya, amin. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Bu Cindy kayaknya. Oh, Cindy ya. Cindy, silahkan Bu Cindy. Dek Cindy ini masih muda. Iya. Ya, Cindy silahkan. Kalau saya tadi saya sedikit mau menambahkan dari sharingnya Pak Yanto ya. Kalau saya dengerin dari awal sampai akhir sharingnya Pak Yanto itu sebenarnya akibat Yesus yang murah hatinya itu saya ngeliat dari sisi pandang lain gitu. Jadi Pak Yanto cuma berusaha, tapi malah Yesus yang murah hatinya itu dan berkelimpahan itu tampaknya sepertinya dari saat Pak Yanto itu bisa masuk dalam rumah sakit dan udah itu di kesempatan dapat dikasih kesempatan masuk IGD, baru nanti yang berkelimpahannya lagi dari link itu dan yang itu lagi gitu. Kalau saya nangkep seperti itu ya. Gitu sih Pak. Betul, gitu. Betul sekali. Nah, terus betul sekali, lengkap. Iya. Nah, terus sekarang mau ke sharing saya apa ya? Semuanya ya. Kalau saya
merasakan kemurahan Tuhan, saya bukan saya ngerasakan, tapi teman saya sih. Saya mendengarkan cerita teman saya. Teman saya ini non Muslim dan saya ketemu di aplikasi lain ya, tapi dia ada di real ya, ya. Dan uh, bukan non Nasrani gitu ya. Jadi dia kayak Muslim dan dia tuh awalnya dia tuh cuma aku pengen beliin mamaku rumah, beliin beliin rumah di Jakarta buat mamaku. Dan tapi waktu itu yang dia lakukan cuman seperti Yesus yang seperti anak kecil itu aja, memberikan dan ya menolong orang gitu. Dia cuma berbagi kepada orang-orang. Oh, tolong dong bantu saya, ini saya ada ini. Saya sakit, ini anak-anak saya gini sakit-sakit. Nah terus dia cuma bantuin doang. Bahkan sampai dia kekurangan makan, minum 3 hari itu gak makan, gak minum. Sampai-sampai dia merasakan sampai seperti itu karena saking terus banyak orang yang tertolong sama dia dan dia kasih dari sebagian pendapatan dia sampai-sampai dia kekurangan makanan. Dan akhirnya berapa tahun kemudian saat dia datang lagi, orang itu datang kenalin dia dan dia bilang kayak gini, Bu, orang tua saya sudah meninggal yang entah sama ibu. Dan saya ini merasa berhutang sama ibu. Saya gak bisa balas nih Bu, apa kebaikannya. Tapi ya ini Bu, saya cuma bisa kasih ini aja Bu rumahnya buat ibu, ya gratis. Wow, luar biasa bagi saya tuh, ya sampai itu rumah itu dikasih gratis dan sampai dia sampai ngerasa, udah saya nggak mau terima, ini gratis, saya nggak enak gitu kan, kayak rasanya gimana gitu kan, dan betul-betul gratis dikasih sama akta notaris sama banknya semua kasih, bahkan sampai seperti itu gitu loh. Dan sekarang ini akhirnya rumah itu malah dia gunakan untuk sarana berbagi, malah dia kontrakin, dia tolong, omnya punya apa namanya rekan kerja nih, kurang tempat nih untuk mes orang-orang kerja. Nah jadinya dia kasih, oh ya udah deh om, pakai aja nih rumah ini yang sebenarnya dikasih gratis sama dia buat ditinggal, tapi dia malah kasih ke orang itu. Itu sih kalau yang saya ngelihat yang relate sama bacaannya sih itu. Ya, terima kasih Cindy. Iya Bu. Sharingnya bagus-bagus hari ini. Mungkin masih ada yang lain, Bapak Ibu yang masih mau sharing. Itu di chatroom nggak ada yang tanya ya? Aku belum buka nih chatroom. Enggak, belum. Saat nggak ini ada, belum, Pak. Ya udah. Terus Bu Yunita, saya nambah lagi dikit ya. Oh Pak, silakan. Sebentar, ini aku terus dulu. Saya yakin di antara teman-teman kita di sini memang masih bisa merasakan Yesus yang berbelas kasih dan murah hati. Saya yakin banyak orang di sini yang kesulitan dalam keuangan lah dalam masa pandemi ini. Saya yakinnya. Kalau dulu mungkin mau apa aja bisa, tapi sekarang pasti ngirit-ngirit. Saya juga bisa merasakan itu. Saya juga merasa dulu mau makan apa aja ya lebih gampang lah. Sekarang mau makan aja, maksudnya bukan makan yang itu ya, kepengen apa gitu, mau beli apa gitu, kita mikir-mikir, aduh di sana gimana ya. Saya sarankan kalaupun beli makanan, belilah yang masih panas gitu. Misalnya nasi goreng lah gampang.
jangan yang dingin-dingin. Kalau panas itu kan virusnya mati. Jadi ya begitulah keadaannya. Memang kita juga harus ngirit karena terpaksa, keadaan juga begini begitu, itu yang susah. Tapi puji Tuhan ya, dalam masa-masa begini ada aja orang yang nganterin makanan kepada kami sekeluarga. Terima kasih semuanya itu. Saya lihat orang yang ngasih nganteran makanan itu juga orangnya sosial. Dia karyawannya di PCR-kan 8 juta loh dia bayar untuk habis pulang dari kampung itu, acara apa ya kemarin pada pulang kampung itu, dia datang di sini di PCR-kan semua. Dia keluarin duit 8 juta dari kantongnya sendiri. Saya salut juga itu orang yang ya untuk keamanan karyawan di situ, untuk dia keluarga dia sendiri juga gitu. Dan saya untuk bisa bayangin ya, virus itu, saya berpikir virus itu seperti biji lah, biji yang nantinya tumbuh. Katakan seperti biji pepaya lah. Kalau dia jatuh di tempat yang bisa numbuh, ya dia tumbuh virus itu. Kalau dia nggak jatuh di badan kita, di apa kita, di hidung kita, ya dia mati gitu loh. Lain dengan bakteri. Kalau bakteri itu kan makhluk hidup, udah hidup, memang hidup. Jadi kalau masuk tubuh kita ya dia bisa dibunuh dengan antibiotik. Tapi kalau virus, ya karena dia, kita bayangkan seperti biji katakan biji bunga matahari. Kalau nggak jatuh di tanah, dia juga nggak tumbuh, gitu loh. Jadi memang benda mati itu virus. Tapi kalau jatuh di tempat yang seperti disemaikan, dia akan tumbuh. Jadi kita harus hati-hati, kita pakai masker, pakai protokol kesehatan. Itulah yang bisa saya ringkan. Terima kasih, Yunita. Terima kasih, Pak Toto. Bapak Ibu, ada lagi yang masih? Selamat malam. Selamat malam. Sama Pak Yanto. Saya punya teman, punya organis di persekutuan doa kita, namanya Anita. Sekarang dia terpapar COVID, tapi mereka kan tidak begitu mampu. Dia nggak begitu mampu, tapi di grup kita dia minta plasma, minta tolong siapa yang bisa kasih dia plasma. Dia ada kasih nomor telepon si anaknya. Sekarang dia ada di rumah sakit, cuma aku juga nggak ngerti di rumah sakit mana. Apakah ada yang kita bisa bantu sama dia, karena memang dia orang tidak begitu mampu. Dia udah 2 kali kena COVID. Kan memang kita selalu di persekutuan doa ini mesti ada pelayanan. Dia karena dia organis pemain musik, jadi mesti dia suka keluar pelayanan kemana-mana, ke Parjuki dimanapun. Kemarin sampai detik ini dia minta pertolongan yang bisa bantu plasma gitu. Apakah kita bisa menolong dia? Gitu aja. Baik, Bu Lili. Ya, makasih. Bu Lili, ya Bu Lili ya. Nanti saya akan minta nomor teleponnya. Mungkin saya akan kasih nomor saya di dalam kolom chat. Ya. Bu Lili, nanti saya akan. Saya sih ada sama Pak Yanto. Ada Pak Yanto nanti. Oke, nanti japri saya. Karena ya. Saya sangat diberkati selama 1-2 hari ini saya sudah bergabung di dalam grup untuk community untuk donor untuk mencari donor plasma. Ya, jadi saya nanti harus setelah 3 bulan saya baru bisa donor karena saya belum pulih. Saya sekarang masih positif, jadi dalam pemulihan. Dan itu bisa yang penting kita bisa tahu nama lengkap dan rumah sakitnya. Jadi saya akan coba golongan darah dan lain-lain. Tetapi saya akan coba dulu nanti komunikasi dengan Bu Lili WA-nya. Nanti saya cari tahu dalam grup ini. Ya, nanti saya kasih yang perlu dihubungin siapa anaknya, karena memang sekarang dia durasinya tuh kali. Baik.
Yang paling nanti saya akan komunikasikan dengan itu ya supaya ketahuan usianya berapa dan lain-lainnya begitu. Baik, Bu Lili, nanti japri aja ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bu Lili. Nanti saya kasih itu. Amin. Ya, makasih Bu Lili. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau sharing, mau bertanya? Silahkan. Pak San, ada sharing? Emang Pak Yanto ya, puji Tuhan ya Pak Yanto. Pak Yanto berarti ya intinya nih mau dipakai Tuhan. Makanya disembuhkan. Itu yang saya alami. Saya kena COVID tuh Maret tahun lalu. Belum ada obat. Ya. Tapi saya juga nggak tahu itu COVID separah itu. Bulan Maret pertengahan saya dapat COVID. Tapi saya percaya kita masih dikasih hidup nih Pak Yanto. Tuhan itu mau memakai kita untuk membantu sesama kita gitu. Ya kan? Itu kan artinya murah hati seperti firman hari ini yang Pak Toto katakan tadi. Amin. Ya kan? Tuhan tuh punya rencana. Jadi kalau kita lihat si A, si B, dulu kita merasa COVID itu jauh ya, oh dia yang kena ya. Sekarang di depan mata kita kan, kiri kanan orang yang kita kenal kan. Tapi waktu saya kena itu, betul. Pertama kali Pak Jokowi itu mengumumkan itu loh yang dancer itu. Saya kena tuh. Saya juga bingung. COVID itu apa gitu. Saya tuh menderita di kamar isolasi karena saya takut sekali orang lain anggap saya kusta dan saya diungsikan. Kalau sekarang kan udah open ya Pak ya. Saya COVID, semua open kan. Waktu zaman saya itu mengerikan sekali. Ya kan? Orang pikir kita kusta, saya takut diungsikan di mana, saya takut tidur sendiri, jujur aja. Jadi saya sembunyi di kamar, tidak ada yang tahu saya COVID. Itu menderita sekali ya memang. Tapi setelah sekarang nih, begitu hebatnya COVID, saya berasa memang Tuhan mau pakai kita. Dan saya berasa jadi kita punya hati itu loh seperti Pak Yanto gitu. Kita punya hati, saya nggak punya channel seperti Pak Yanto, tapi saya berusaha kalau orang, saya tahu orang ini, saya berusaha gimana caranya paling sedikit menghibur dia, kalau paling sedikit kita ada info apa kita kasih tahu. Memang benar Pak. Pertama, Tuhan mau pakai kita untuk berbagi. Kedua, ya rumah kita belum jadi Pak di atas Pak. Jadi kita disembuhkan, gitu ya Pak. Jadi kita berbesar hati, kita memang mesti berbagi. Apalagi suasana seperti ini. Luar biasa kita bersyukur dan kita mesti berbagi. Seperti yang dikatakan Pak Toto, firman yang diutarakan Pak Toto. Kan ada orang kan seperti Filipus kan, worry, dan dia nggak cari jalan. Mana cukup, titik kan? Ada orang nyari kita, saya COVID loh. Oh ya, udah, titik, stop, tidak ada koma. Tapi kita nggak boleh begitu. Kalau orang cari kita mesti usahakan seperti Andreas, putar otak. Kan kita dikasih hikmat, dikasih segala-galanya dari Tuhan. Kita putar otak, gimana caranya supaya kita bisa membantu sesama kita nih, gitu. Dengan sedikit saja kita punya hati, itu menolong sekali. Kita nggak sadar itu bisa menolong orang, gitu. Rasanya itu loh Pak Yanto, kita dikasih COVID, saya sekarang berasa gitu ya. Kenapa Tuhan kasih? Betul. Supaya saya empati sama orang. Asalnya kan masih banyak orang bertanya, COVID itu apa sih? Bener nggak sih ada COVID? Ya kan kadrun pada bilang nggak ada COVID kan. Dia belum merasakan ya. Kita sesak napas. Saya dalam 2 minggu turun 5 kilo. Biasanya mau diet 1 kilo aja susah banget gitu. 5 kilo saya turun, nggak bisa makan, rasa hilang. Itu saya udah rasakan. Makanya kalau orang ada COVID, saya selalu bertanya sama dia, karena saya merasakan susahnya setengah mati.
sengsaranya bukan main gitu. Jadi kita mesti semoga ya kita nih masih diberi kesehatan, masih bisa sama-sama di Zoom ini saling tukar pikiran. Kita mau seperti Amin. Andreas di firman itu dia putar otak loh. Oh, situ ada, gitu kan? Seperti Pak Yanto. Oh, di situ ada loh plasma. Itu Bapak seperti Andreas tuh, Pak. Jangan seperti Filipus. Dia langsung rasanya tutup pintu gitu kan. Mana cukup? Nggak cukup nih, pokoknya gitu kan. Makanan segitu mana cukup sih? Kita mesti seperti Andreas. Ya, itu sudah dilakukan sama Pak Yanto dan sudah dilakukan juga sama saya gitu. Karena kita tahu gimana susahnya COVID dan bukan hanya bantu menyembuhkan orang, juga orang yang perlu bantuan kita semampu kita lah ya, materi, tenaga, pikiran, kita juga mesti usahakan berbagi seperti Andreas gitu kan. Andreas itu sebenarnya Yesus tuh mengetes murid-muridnya loh. Itu murid-muridnya itu yang tiap hari bersama Yesus aja masih seperti Filipus, nggak tahu tuh gurunya itu sumber segalanya gitu ya kan. Itu yang kita alami juga. Kita kadang-kadang worry sampai kemana-mana, kita nggak sadar kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang memiliki segalanya gitu kan ya. Kita udah disembuhkan, kita baru tahu ya, Yesus luar biasa ya, dia mau pakai kita Pak, bukan diem loh Pak, tugas menanti. Itu yang saya alami. Ya. Dan satu hal yang perlu saya tambahkan tadi sedikit, bahwa usahakan bagaimanapun ya berbuat amal agar kita terhindar betul-betul dari ancaman ini. Seandainya terpapar pun jangan cemas. Jangan cemas. Begitu cemas, oksigen kita turunnya drastis sekali. Bahaya sekali. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau sampai terpapar, sebetulnya itu siap mental. Yang video yang saya buat itu ya, ada 2 video, satu dengan Bu Esther, mudah-mudahan berikutnya bisa dengan Bu Rosita ya, bersedia ya nanti ya, kita akan buat bersama untuk membagikan berkat itu. Jadi kalau sampai kena ya, kalau seandainya sampai kena, kita udah harus siap mental. Karena apa? Tidak mudah kalau sampai mencari rumah sakit, bukan karena uang banyak, bukan karena kuasa kita bisa ngeblok rumah sakit, itu tidak jaminan. Berapa banyak orang-orang yang berkuasa dan lebih banyak uangnya, tidak dapat keselamatan karena disitulah kesempatan untuk hidup kedua kali. Makanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada jaminan manusia kenal dengan siapa-siapa itu pasti bisa terima. Kalau memang betul-betul rumah sakitnya memang tidak dimungkinkan, dia pun tidak akan memaksakan untuk masuk di situ. Jadi itulah kita harus bersyukur sebagai orang sehat dan upayakan jangan sampai kena. Tapi kalau sampai kena, itu yakinlah bahwa kita jatuh tapi tidak akan tergeletak karena Tuhan akan menopang kita. Itu saja yang pesan saya, teman-teman semuanya yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, ya percayalah, ya percaya sepenuhnya, kita berserah sepenuhnya kalau sampai dinyatakan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi kalau cuma di isoman aja, itu aman namanya. Karena semua obat-obatan itu sebetulnya itu masih obat-obat ringan kalau dipakai di isoman itu, karena itu langsung akan meredakan. Secepat mungkin hubungi dan dapat obat itu secara gratis. Sekarang pemerintah luar biasa, itu makan saja, dah usah pikir macam-macam, itu sudah bisa mengamankan. Begitu banyak orang yang sembuh dari isoman juga. Itu saja, terima kasih. Ya, ini luar biasa ya. Ini kita bisa berbagi kepada orang yang kita kenal, siapa ya, bahwa tidak boleh terlambat. COVID itu kalau sampai sudah terlambat dan dibawa ke rumah sakit full, perlu ventilator, itu risknya hidup dan mati itu beda tipis. Makanya tidak boleh terlambat. Kalau kita tidak enak badan sekarang itu jangan anggap enteng. Itu benar-benar mesti karena kita tidak bisa hidup tanpa COVID ini. Kemarin saya dengar ada orang bicara ya di YouTube ya, bahwa dia mengatakan kita tidak akan bisa hidup tanpa COVID. Tapi dia akan tetap menjaga prokes, tapi dia siap kalau dia kena COVID, dia bilang gitu. Ya. Dia siap kalau dia kena COVID, tapi dia tidak bisa diam di rumah tanpa melakukan sesuatu. Itu intinya dia lagi
Dia lagi buat YouTube buat Pak Jokowi untuk tidak PPKM diperpanjang. Tapi dia ngomong itu poinnya tuh luar biasa. Kita jangan takut dengan COVID, bukannya menantang. Ya, kalau kita kena, kita yang tahu badan kita nggak boleh terlambat. Tapi jangan takut dengan COVID. Begitu kita takut dengan COVID, kita kalah. Ya nggak, Pak Yanto? Betul. Betul. Oleh karena itu pencegahannya itu pembersihan, kunci utama adalah pembersihan hidung. Ya, paling sederhana dan itu paling powerful untuk mencegah tidak sampai virus masuk ke dalam paru-paru kita. Itu jalan satu-satunya lewat jalan paru hidung itu, hidung. Ya, kalau dia masuk ke perut mati karena asam lambung kita mematikan mereka virus itu. Tetapi kalau dia masuk ke paru-paru lewat saluran pernapasan lewat hidung, itu berkembang biaknya cepat sekali dan kecepatannya itu luar biasa. Bukan hanya itu, dia akan mengentalkan darah kita. Maka waktu saya dinyatakan masuk waktu itu di IGD, itu saya punya didimernya 800-an. Sudah sekian banyak 24 jam nonstop setiap hari diinfus dengan antivirus dan lain-lain. Baru turun 700-an. Dan terakhir sebelum saya keluar rumah sakit, masih 600-an. Sedangkan yang terbaik adalah di bawah 500. Jadi pengentalan yang akan ngeblok saluran jantung kita, nadi kita, bisa tiba-tiba meninggal punya itu. Ya, kalau sampai didimer, dan kita sudah keluar rumah sakit seperti ini pun harus selalu dipantau. Saya cek besok tanggal 23 saya harus cek lagi dan foto torak. Dan didimer itu kalau sampai ribuan itu langsung menyumbat jantung kita. Ya, pengentalan yang luar biasa itu efek daripada virus. Terima kasih. Saya lihat di grup ini banyak yang orang ini loh pernah kena COVID. Ayo yang mau sharing bagaimana tangan Tuhan berkarya. Bu Rosita, saya juga sekeluarga kena COVID. Anak, mantu, cucu, sampai suami saya juga lewat. Suami saya itu ketahuannya cuma 4 hari dia lewat, nggak ketolong, tapi udah setahun, pas kemarin setahun itu, yang kemarin kita doa. Pada saat pertama dia masuk rumah sakit, saya itu sama sekali tidak tahu kalau badan saya berbahaya, karena suami saya udah ketahuan COVID, tapi saya tetap temenin masuk di rumah sakit, karena memang udah tua kan. Jadi saya sama-sama. Cuma satu, pertolongan Tuhan, setiap hari itu saya rosario. Saya berdoa dan berosario. Udah itu saya masih sempat kasih tahu anak saya, tolong kasih perminyakan papa. Udah itu sempat 2 hari sebelum dia meninggal, Romo Yadi kasih perminyakan. Ya, sudah selesai, tapi dia ngomongnya baik. Halo Romo apa gitu, sampai selesai perminyakan bapak kami semua dia hafal, masih lancar jalannya gitu. Tapi kecil saya itu tidak tahu kalau saya mungkin terancam juga. Saya tidak ada, belum swab juga. Cuma suami saya bilang, dokter, wah ini positif. Tapi saya tidak apa, Tuhan pasti ada dalam diri saya, membentengi saya, bilur-bilurnya membungkus saya dengan kuasa Roh Kudus. Jadi saya tiap hari itu cuma rosario. Saya ada di rumah sakit bersama dia. Saya cuma tidur di kursi. Tapi memang ya, Tuhan itu sungguh baik. Walaupun suami saya, karena dia udah tua, memang punya penyakit bawaan. Dia jadi cepat prosesnya. Udah itu dokter Felix bilang, wah ini mah cepat. Saya bilang, kok dokter gitu? Ya, saya udah 4 hari nggak tidur di rumah sakit. Saya minta sama dokter obat. Dokter itu nggak ngasih obat. Ya, nanti suster kasih. Kalau gitu saya telepon anak saya. Saya bilang saya harus pulang. Saya bahaya ini kalau lama di rumah sakit. Saya kasih tahu suami saya pulang boleh nggak? Ya udah boleh pulang. Besoknya saya masih telepon dia, gitu. Tapi betul-betul itu Tuhan sangat baik. Ya kayak Ibu Esther cerita, dia udah persiapkan semua baju, apa. Jadi begitu saya pulang ke rumah, saya kasih tahu anak saya, kamu persiapkan papa punya baju gini.
Betul begitu siang, baru pergi beli-beli siang lewat dia. Cuma satu anak saya yang laki yang gede itu dia parah. Dia panasnya sampai 39, 40. Tapi nggak bawa ke rumah sakit. Karena ini suasana tahun lalu itu nggak segampang sekarang. Kita dapatkan obat itu nggak tahu dokter kasih obat apa. Nggak dikasih makan apa. Kita juga nggak dikasih obat. Gitu loh. Tapi Tuhan betul sangat luar biasa menopang kita semua sekeluarga. Akhirnya kita cuma isoman di rumah, anak itu apa itu yang dokter datang ke rumah kita, ambulan tiap hari ke rumah sampai tetangga semua pada takut sama kita. Gitu aja. Jadi betul itu pertolongan Tuhan itu tidak terlambat juga buat kita walaupun Bapak dipanggil dulu. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lili. Kita alumni ya, alumni COVID nih kita ya. Ya. Ros, Ya, saya ada mau sharing sedikit, boleh ya? boleh silakan. Nah, ini saya kejadiannya nih kira-kira lagi sebelum kakak ipar sama ponakan meninggal. Pada waktu itu saya tuh pembantu, saya kan udah lama 15 tahun kerja. Dia tuh semua masak. Pokoknya dia bagian makan keluarga saya tuh 15 tahun tuh dia ngabdinya sama saya masak. Pagi, siang, sore. Jus, semua. Dari pagi bikin kloker, susu, telur. Nah kami makan semua. Buah, potong. Tahu ada sekali sehari itu dia tuh batuk. Minta obat sama kita. Kayak flu. Saya pikir dia flu. Terus saya pikir udahlah dia flu. Kasih obat sama si suami kan. Terus anak mesti bilang, waduh dia kok pilek. Dia bilang katanya kena kipas angin. Baru beli kan kipas angin tuh kasih dia. 2-3 hari kita kasih mendingan non. Dia kan panggil saya non. Terus ada satu lagi kan pembantu 2. Yang satu dia kerja paling baru 5 tahun deh. Pagi-pagi jam 7, non minta obat dong. Saya kata Pak Bamun batuk. Saya kaget. Waduh, kenapa ini satu lagi batuk? Langsung saya tuh udah kepikiran, waduh dia COVID nih. Dia itu orang memang suka naik sepeda jalan, tapi dia takut. Selalu kalau ada beli apa gitu dia pakai masker, pulang mandi. Saya langsung kaget loh. Saya bilang, wah ini COVID deh. Akhirnya saya bilang, kamu jangan turun ya. Kamu jangan ke tempat saya. Kamu nggak boleh naik ke atas. Diam di sini. Akhirnya terus saya kasih obat lagi. Saya kasih vitamin C segala. Saya udah pikir dia udah COVID deh. Akhirnya terus kira-kira 1 jam saya ngomong sama anak. Pas Meli tuh anak saya ada di sini. Mel, ini pembantu kok 2 pada pilek batuk ya. Saya takut loh katanya. Waduh dia juga kaget. Akhirnya dia bilang katanya, ntar saya antigen deh. Kan saya punya kan antigen sering di rumah juga. Akhirnya saya masih di kamar ya. Terus nggak tahu anak kan dia kan di dapur kan. Saya nggak boleh, pembantu emang banyak kan di dapur gitu. Akhirnya dites positif. Dua-duanya positif. Langsung tuh anak lari ke atas bilang, "Mah, bagaimana ini positif dia berdua?" Saya lemes. Ya Tuhan, anak saya baru minum jus buahnya lagi. Dia juga gemeter. Akhirnya kan mereka di dapur kan, saya nggak kasih keluar. Terus kita semua remukan. Gimana ya jalan keluarnya nih? Saya udah gemeter. Apa kita pergi dari sini? Terus suami bilang, ngapain kita pergi? Ini rumah loh. Di mana? Barang semua di sini. Mau juga dia keluar. Saya kan udah kayak orang stres ya gimana. Terus mereka marah. Kamu bukan begitu caranya teriak-teriak katanya. Harus inisiatif kemana? Akhirnya terus panggil dokter keluarga. Terus saya bilang, dok ini gini. Saya negatif. Dia positif loh. Terus dia bilang, ya udah saya keluarin resep. Suruh pergi katanya keluar. Kemana keluar? Saya juga bingung ya keluar kemana. Akhirnya terus saya baru ingat ada rumah kan yang kosong. Mereka kan sering bersihin rumah itu.
Akhirnya kita kasih dia masker, obat Lianhua, semua. Kamu pergi sekarang ke rumah sana. Tapi mereka sehat, nggak ada rasa apa-apa, cuma pilek batuk aja. Tapi udah positif. Akhirnya terus mereka bawa koper, naik sepeda, kan 2 sepeda, pergi deh tuh ke rumah yang sana. Saya langsung satu rumah swab ke yang di Sunter tuh, yang Drew ya, yang pakai mobil. Ya, drive-thru. Drive-thru. Ramenya udah kayak apa ya? Tambah gemeteran saya. Rame, udah kayak orang, aduh huru hara deh. Akhirnya terus kami ke sana kan. Terus udah ke sana, terus pulang. Pulang ya, 1 hari. Kan hasilnya kan malam kan, jam 11. Saya doa terus. Nggak putus-putusnya saya doa. Rosario apa di rumah. Tungguin hari tuh sampai hasilnya PCR. Udah ini jantung udah empot-empot. Saya kan keluarga tiap hari makan dari dia. Minum dari dia. Semua dia makan. Itu dia batuk udah 3 hari. Akhirnya sampai juga jam 11. Tiap ini gemeter bener. Sampai berapa jam tuh gemeter dari pagi. Akhirnya Tuhan maha baik. Puji Tuhan. Semua anak, mantu, cucu, suami pos negatif. Puji Tuhan, saya sampai nyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar-benar Tuhan tuh maha besar, benar-benar. Makanya kita tuh benar-benar, aduh. Akhirnya kita tiap hari, 2-3 hari antigen. Terus terakhir kemarin saya PCR lagi. Semua hasilnya baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya benar Tuhan itu baik sekali. Coba kalau udah satu rumah makan dia punya makanan, gimana coba? Gitu sharing saya, Ros. Ya, terima kasih menguatkan kita ya. Tapi memang saya waktu COVID sekeluarga nggak COVID, negatif semua loh. Padahal saya waktu nggak enak badan, saya suruh kur tuh, saya punya membantu pijit, kerok, ini nggak apa-apa loh, nggak apa-apa. Memang makanya saya bilang ini pengalaman yang saya mau sharing bahwa imun kita nomor 1, belum tentu kita ketularan. Kalau dulu kan cara pemerintah nih, 1 orang kena 1 rumah dibawa, 1 orang kena cara rumah dibawa. Dulu kan belum membludak seperti ini. Sekarang ya kalau perlu ada 1 ini yang kena, RW-nya saking bingung. Udah ya, kalian di rumah aja ya. Jangan keluar ya. Yang penting isoman. Tapi belum tentu semua COVID. Makanya dengan ini kita masing-masing jaga imun kita. Ya kan, Penny udah ngalamin kan? Yang kena kan? Iya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada yang kena itu, belum tentu kita ketularan kalau imun kita bagus. Kalau terpaksa serumah, misalnya nih ya, serumah si A taruh kayak Bu Lili, suami kena, masa kita tinggalin kayak dia orang kusta? Kan nggak mungkin, tugas kita dong. Dengan resiko ya kita kena ya nggak Bu Lili? Ya kan? Itulah namanya pelayanan. Orang di samping kita jangan si A COVID, terus kita, lu COVID ya, lu kayak kusta gitu, kita menjauh. Tidak boleh, malah dia down jadinya. Itu Bu Lili ngalamin, dia jagain suami. Buktinya dia sehat walafiat. Ya Bu ya, Bu Lili ya. Kena juga, COVID juga. Ya, tapi ya COVID tapi enggak parah. Ya. Tuhan masih betul-betul menjaga, menguatkan. Karena kalau saya sampai lemah juga, kan saya di rumah sakit 4 malam itu nggak bisa tidur. Gitu. Iya, benar. Iya, makanya itu buat sharing teman-teman di sini, bilangin orang juga bahwa jangan, kalau ada anggota keluarga yang kena, jangan dicuekin, jangan kita takut. Belum tentu kita kena. Mungkin itu kuasa Tuhan luar biasa, karena kita dibutuhkan untuk melayani, ya kan? Melayani keluarga, melayani orang yang sakit, kita sembuh, sehat walafiat, gitu loh. Makanya saya bukannya menantang ya, saya sih merasa memang kalau COVID itu nggak bisa lari dari kehidupan kita. Jadi kita jalanin aja hidup new normal ya. New normal dengan arti pakai masker, sering cuci tangan,
ya jangan berkerumun. Itu benar sih, itu benar, kita jalani, kita bantu juga sesama kita, jangan menularkan, bantu juga pemerintah kan yang lagi benar-benar prihatin banget di negara kita. Tapi kita nggak perlu takut. Jujur saya tidak takut, karena saya juga memang nggak menantang. Tapi saya ngalamin, keluarga saya satu pun tidak ada yang COVID, saya doang. Padahal ya dokter sih bilang piring habis makan cuci sendiri, apa-apa sendiri, apa-apa kita udah mabok, udah puyeng, udah susah gitu ya. Gimana coba ya kan? Rumah semua kiri kanan ketemu, suami, anak, semua ya kan, gimana ininya gitu kan. Akhirnya puji Tuhan mereka nggak kena. Makanya ini pengalaman buat teman-teman juga. Kalau Pak Yanto kena, Bu Lili kena, ya itu berarti memang imun juga mungkin lagi rendah gitu ya. Tapi kalau imun kita bagus, kita nggak kena. Benar. Nanti ujung-ujungnya COVID ini ya kita anggap seperti flu sekarang. Sebelum COVID kan kalau teman kita flu, kita kan nggak takut kan, ya kan? Oh flu, memang kita kalau imun kita jelek ya kita ketularan. Tapi kan nggak parah-parah amat gitu. COVID ini nanti kita mungkin akan seperti itu. Hidup kan mesti lanjut, life must go on gitu kan, mesti berlanjut. Bagus juga nih kita sharing begini. Jadi jangan sampai kita paranoid, sampai ini nggak boleh, itu nggak boleh, lama-lama juga stres loh. Iya. Ya kan? Stres benar. Stres kan, kalau kita ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya ampun gimana? Saya nggak mau seperti itu. Saya akan tetap jalankan hidup new normal, ya benar. Cuman kita nggak boleh takut. Padahal stres itu nurunin daya tahan tubuh. Iya benar. Bagus juga nih Pak Yanto, kita sharing ini sessionnya ini jadi session COVID nih ya. Nggak apa-apa ya, karena memang intinya Yesus itu luar biasa. Trend topik. Ya kan? Yesus itu luar biasa. Jadi dia kasih contoh 2 murid, Andreas sama Filipus. Kita mau pilih yang mana? Gitu. Apalagi di saat seperti gini, kalau orang perlu bantuan kita mesti siap. Apalagi kalau keluarga yang kena, jangan malah dikucilkan, kasihan. Ya kan? Dengan resiko ya kita kena, ya udah. Memang dijalanin gitu. Itu aja sih. Ibu. Iya, Bu Lili kalau nanti berkenan, boleh ya berbagi cerita. Saya akan minta teman saya bikinkan juga dokumentasi. Bu Rosita juga ya, siapa lagi yang saya belum tahu nanti akan coba. Karena begini, karena ini kita berbagi berkat, tujuannya adalah kita hidup di abad 21 ini ya tidak akan kita bisa lupakan. Ini kenangan manis ya yang Tuhan berikan untuk kesempatan hidup kedua kali. Kalau kita tidak bagikan ya sama orang banyak, nanti banyak orang yang masih belum tahu bahaya dan mencegahnya. Ya, ini tujuannya untuk meneguhkan supaya semua orang yang sehat itu supaya lebih lagi waspada dan jangan takut, karena kita ini adalah survival yang sudah melewati itu semuanya. Tetapi kita juga tidak boleh lalai, karena banyak juga teman-teman saya kena 2 kali, bahkan ada perawat yang kena 3 kali. Ya, karena itu mungkin sudah bermutasi, jadi bukan berarti kalau kita sekali nggak bakalan kena lagi. Kalau dia bermutasi, virusnya berbeda, akan kena lagi. Ya, jadi hati-hati, tapi kita udah harus tahu, ya karena pengalaman yang sudah kita lewati yang pertama kali, ya berarti kita sudah bisa menghadapinya. Bagaimana caranya? Bersukacitalah, ya karena Tuhan kita itu maha besar. Makasih. Betul. Bersedia ya Bu Lili ya. Ya, jadi kita ngobrol kok kayak Bu Rosita kita. Kalau perlu kita bertiga ya Bu Rosita, setuju nggak? Ini Bu Rosita. Jadi kita nggak canggung, jadi saling meneguhkan, mengisi. Itu yang akan lebih lagi. Kita trio ya. Nanti ada yang bantu saya yang dari Sydney itu, dia yang mendokumentasikan, dia akan share nanti di YouTube. Jadi kita bertiga boleh? Kita setuju malam ini, teman-teman setuju nggak? Bu Rosita aja deh. Enggak? Nah, saya sih udah kesaksian, kan kita di persekutuan doa suka kesaksian. Saya kesaksian, ya puji Tuhan, menguatkan saya juga saat detik-detik, karena saya memang udah saya sakit
saya kehilangan itu sangat ini kali ya, gimana Bu Lili, menyakitkan sekali, Bu tapi Lili, menguatkan maksud juga saya, saya. ya Bu Lili, maksud saya kita itu harus lebih luas lagi. Kalangan kita memang kita sering bersaksi seperti di forum ini. Ini kan paling juga 50 orang yang dengar. Tetapi kalau lewat channel itu bebas seluruh Indonesia. Biar mereka itu juga mendapatkan karunia dan berkat dari yang kita lakukan, kita bagikan. Itu loh maksudnya. Bukan kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kabar gembira. Ya. Nanti japri aja dengan Bu Lili. Jadi enak. Sip. Mungkin Bu Lili lebih enak, lebih setuju. Ya. Tapi ya. Pak Yanto ini juga masuk YouTube loh, ini channel ini nih. Bu Yunita, saya mau nambah sekarang dikit. ini. Iya. Bu Yunita, saya nambah dikit. Yuk Pak, silakan. Saya baru aja ditegur oleh dokter ya. Kan saya minum udah ada 3 minggu ini, minum vitamin D3 5.000 internasional unit dan vitamin C 1.000 miligram. Dulu yang 5.000 internasional unit itu saya 2 hari sekali. Saya baru saja ditegur, ditanyain, kamu air seninya gimana? Iya tuh sekarang kuning tuh. Kalau dulu kan putih gitu. Sekarang kuning. Kamu stop dulu. 5.000 internasional unit itu nggak boleh terus-terusan. Hati-hati nanti kenanya ginjal. Termasuk gabungan vitamin C 1.000 mg. Kalau vitamin 1.000 mg memang gede ya. Biasanya kan yang ada itu kan 500. Ya, gimana? Mending dikurangi. Kita hati-hati. Kita jaga-jaga pakai vitamin D3 dan C 1.000 mg. Tapi yang kena nanti efeknya ke ginjal kita. Saya malah disuruh stop dulu loh. Jadi hati-hati. Jadi saya stop dulu sampai nanti air seni saya kembali normal, putih lagi. Baru minumnya juga nggak perlu yang dosis gede-gede gitu. Teman-teman hati-hati ya. Kita menghindari D3 kan memang menambah imun. Tapi juga hati-hati nanti efeknya ke ginjal. Karena belakangan ini. Maaf Pak Toto. Kenapa? Karena Pak Toto nanti japri saya ya. Itu informasi yang keliru. Jadi nanti saya akan bagikan autentiknya. Makasih. Bentar, saya selesaikan. Karena sampai di mana tadi? Karena ya memang belakangan ini istri saya kan minumnya barengan saya. Istri saya juga merasakan loh, pinggangnya kok sekarang jadi sakit. Waduh. Terus tanya, air seninya gimana? Juga kuning. Jadi ya hati-hatilah, suruh kurangin dulu. Ini yang ngomong spesialis internes loh, Pak Yanto. Jadi ya saya dulunya nggak gitu, kok jadi gitu. Karena minum obat D3 yang 5.000 internasional unit itu dan vitamin C yang 1.000. Makasih Yunita. Iya, terima kasih buat semuanya. Biarpun malam ini kita nggak dibagi roti sama ikan sama Martinus, tapi di sini udah berbagi cerita dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin waktunya sudah hampir jam 9 ya. Ciros, kita mau tutup aja ya. Pak Toto, masih ada yang mau disampaikan? Iya, saya cukup dah. Saya doa penutup aja deh. Oke. Ya, hari ini kita sudah diingatkan bagaimana Yesus begitu berbelas kasih dan murah hati pada kita di tengah situasi sekarang yang masih menjadi bayang-bayang ya, sebagian mungkin menakutkan. Bagaimana dengan iman kita menghadapi semua ini. Dan minggu depan kita akan diajarkan memelihara iman di masa sulit. Akan dibawakan oleh Romo Hadi Nugroho. Belum. Ibu? Belum ya. Kita mungkin mau sosialisasikan bulan kitab suci. Ditukar. Oke. Ya, nanti ada pengumumannya di WA grup lagi dan ke lingkungan-lingkungan juga dikasih, di sahabat KKS juga ada.
Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kebersamaannya dari awal sampai akhir. Dan sekarang sebagai penutup, kita akan foto bersama dulu ya Pak San. Ya, mari teman-teman kita foto dulu ya. Tolong videonya bisa dibuka. Ya, videonya sejenak. dibuka. Oke, siap, 1, 2. Sudah selesai. Silakan, Anita, lanjut. Yuk, terima kasih Pak San. Silahkan Pak Toto untuk menutup acara malam ini dengan doa. Marilah kita doa penutup. Saya mau ambil dari Mazmur 41. Itu judulnya doa minta penyembuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menyenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan. Lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku, tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi Rabu depan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tersenyum. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Yuni, Pak Toto, Terima Pak kasih Yanto. Bu. semua. Terima kasih Bu. Tadi doa itu di Mazmur 41. Nanti kalau teman-teman mau berdoa tiap hari juga boleh. Mazmur 41. Makasih. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak San. Sampai ketemu. Ya.